Halo rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Wafi. Saya dari program studi BGSD dari Universitas Terbuka Jember. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mengenai hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Nah, seringkali kita bertanya ya teman-teman, mengapa sih seorang pendidik atau akademisi pendidikan perlu belajar filsafat? Jadi di sini saya akan menjawabnya. Jadi jawabannya begini teman-teman. Karena pendidikan bukan sekedar pengetahuan, melainkan suatu proses ilmiah dan humanis yang membutuhkan landasan berpikir yang kokoh. Jadi disinilah filsafat ilmu hadir sebagai pondasinya. Jadi itu kita perlu belajar filsafat itu untuk sebagai pondasinya teman-teman ya. Oke teman-teman, pertama mari kita lihat bagaimana filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Jadi kita lihat dari tiga segi ya, dari segi eksistensi, segi ilmiah dan segi nilai. Pertama dari segi eksistensi. Filsafat ilmu menegaskan bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang mandiri, yang memiliki objek kajian jelas, yaitu manusia dan proses berkembangnya. Jadi kalau dari segi eksistensi itu jadi seperti itu. Yang kedua kita lihat dari segi keilmihan. Filsafat ilmu menjaga agar metode yang digunakan dalam riset pendidikan tetap objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekadar asumsi belaka. Terus yang terakhir kita lihat dari segi nilai. Jadi filsafat ilmu itu memberikan arah etis, memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak bebas nilai atau value free, melainkan harus syarat nilai atau value based demi memanusiakan manusia. Yang nomor 3, pendidikan memperkuat perkembangan ilmu filsafat ilmu. Jadi di sini ada pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaannya itu adalah hubungan ini tidak searah melainkan timbal balik. Bagaimana ilmu pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Jadi pendidikan yang bermakna dan bernilai melahirkan manusia-manusia yang kritis, reflektif, dan inovatif. Ketika praktik pendidikan di lapangan melahirkan tantangan baru seperti disrupsi teknologi atau krisis moral. Tantangan ini menjadi tantangan-tantangan baru seperti disrupsi teknologi atau krisis moral. Tanpa pendidikan yang dinamis, filsafat ilmu itu hanya akan menjadi teori menara gading yang kaku dan garing teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, hubungan yang ini tidak searah tadi. Terus yang keempat, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa di sini mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Kita dapat membedahnya melalui 3 pilar utama teman-teman. Yang pertama, kita bedah kita pakai ontologi, apa yang dikaji ya. Menjadi pisau untuk mempertanyakan hakikat anak didik, hakikat pendidik, dan apa sebenarnya hakikat dari belajar itu sendiri. Yang kedua, epistemologi atau bagaimana cara mengkajinya. Menjadi alat untuk menganalisis bagaimana pengetahuan dalam pendidikan itu diperoleh dan ditransfer. Apakah kurikulum yang kita gunakan sudah logis? Apakah metode pembelajarannya sudah sesuai dengan cara manusia berpikir? Yang ketiga, kita bedah pakai aksiologi atau untuk apa ilmu itu digunakan. Membedah nilai dan orientasi pendidikan. Apakah pendidikan saat ini hanya mencetak untuk pekerja atau untuk membentuk karakter dan budi pekerti luhur? Itu tadi teman-teman ya. Di sini terus ada cukup sekian teman-teman ya. Ini jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan filsafat ilmu memberikan arah dan dasar teoretis yang kuat, sementara ilmu pendidikan memberikan ruang nyata bagi filsafat untuk membumi dan berdampak bagi peradaban. Jadi kesimpulan dari hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, jadi itu semua teman-teman ya. Mungkin
Cukup ini saja teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Anas Olevi izin undur diri. Salam hangat dan terima kasih.